Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Eh, Pertama-tama saya panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan jangan lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dan pengembangan sistem pesantren. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihdah Hidayatul Ramadan dengan NPM 2406212105. Nah, saya dari kelompok 9. Nah, pesantren, istilah pesantren berasal dari kata santri. Ada yang mengatakan kata santri berasal dari bahasa India, yaitu sastri, yang diartikan guru mengaji atau orang yang memahami buku-buku dalam agama Hindu. Ada pula yang mengatakan pesantren berasal dari turunan kata sastra, yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pesantren secara epistemologi berasal dari kata santri, yang dapat awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi pesantrian yang bermakna kata sastri yang artinya murid. Nah, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Secara garis besar, tujuan pendidikan pesantren sama dengan dasar-dasar penetapan tujuan pendidikan Islam, karena pesantren bagian yang tak terpisahkan atau bentuk lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini dijelaskan oleh Muzayyin Arifin bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasi idealitas Islami, sedang idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus taati. Nah, sistem pengajaran pesantren, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki ciri khas tertentu dalam kegiatan pembelajarannya, termasuk dalam metode yang digunakannya. Banyak sekali metode-metode yang diterapkan di pondok pesantren. Dari sekian banyak metode itu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metode pembelajaran tradisional atau asli pesantren dan metode pembelajaran yang bersifat pembaharuan. Nah, metode pembelajaran tradisional meliputi sorogan, waton, atau bendongan, halakoh, dan hafalan. Nah, sedangkan metode pemberitahuan diantaranya hiwar, batul masail, patul kutub, mukoronah, demonstrasi, patul kutub, sendiwara, dan majelis taklim. Nah, kategori di sini kategori pesantren adalah menurut Abdullah Syukri Jarkashi berpendapat bahwa pesantren sejak berdirinya hingga perkembangannya dewasa ini, pesantren dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi lama, pembelajaran kitab sampai kepada masalah tidur, makan, dan MCK-nya, serta kitab-kitab marojinya yang bisa disebut kitab kuning. Yang kedua yaitu pesantren semi modern, yaitu pesantren yang memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Nah, sistem pembelajarannya di samping kurikulum pesantren tradisional, dalam kajian kitab klasik juga menggunakan kurikulum Kemenag dan Kemendiknas. Ketiga yaitu pesantren modern yang kurikulum dan sistem pembelajarannya sudah tersusun secara modern. Demikian juga manajemennya. Nah, elemen pondok pesantren. Nah, pondok sebagai asrama bagi para santri berkumpul dan belajar di bawah bimbingan kiai. Ya. Kata pondok disusun dengan kata pesantren menjadi pondok pesantren yang merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam dan khas Indonesia. Nah, itu yang satu yaitu pondok. Yang kedua yaitu dari elemen pondok pesantren itu yaitu masjid. Nah,
Masjid merupakan unsur yang sangat penting dalam pesantren karena di masjid inilah merupakan sentral pelaksanaan pendidikan di bawah asuhan kiai. Yang ketiga ada pengajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 8 atau 8 pan, yaitu nahwu, sorof, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, dan cabang yang lain seperti torekah, balaghah, dan sebagainya. Nah, yang keempatnya itu ada santri, yaitu para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren baik tinggal di pondok maupun pulang setelah selesai waktu belajar, atau yang kita sering sebut dengan santri ngalong gitu. Dalam bahasa lain ada santri mukim, ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan dapat dan menetap dalam pondok pesantren, dan santri kalong. Santri kalong ya, santri yang berasal dari daerah pesantren. Biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Nah, yang terakhir itu ada kiai, ulama, ustadz, merupakan julukan seseorang yang dihormati karena keilmuan dan suri tauladannya. Nah, pengembangan sistem pendidikan pesantren. Nah, pengembangan yang dilaksanakan pesantren ini dahulu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Nah, disebutkan oleh JFG Brumu sebagaimana dikutip Prazarta Jirjasanjoto menyatakan bahwa jauh sebelum sekolah umum mulai memasuki pendesaan Jawa akhir abad ke-19, pengajaran agama dilanggar atau masjid untuk tingkat dasar. Nah, untuk di pesantren, untuk tingkat lanjut merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia pada penduduk pribumi di pedesaan. Hal ini menunjukkan betapa peran pesantren dalam memproduk tokoh-tokoh agama dan elit pedesaan. Nah, mungkin segitu sedikit materi tentang teori pengembangan pendidikan pesantren. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.